Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas berita tentang IOTA ya. Baru-baru saja ada berita terbaru tentang IOTA, yaitu masalah perubahan dan upgrade dan pengubahan secara drastis ke smart contract ya. Beritanya seperti berikut. IOTA ready to break into smart contract race, dev update say. Jadi di sini ya, IOTA ini mengubah arah pergerakan fungsinya begitu ya, walaupun dia tidak secara signifikan, dia lebih mengarah ke bisnis perlombaan smart contract ya. Jadi Jakub Chech, IOTA Director of Engineering-nya ya berkata ya, nge-publish gitu ya, telah menerbitkan pembaruan pengembangan IOTA di Februari 2021 ini gitu. Jadi ini pengembangannya yang diupdate gitu ya, ke arah Chrysalis fase 2 implementation. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi IOTA Smart Contract Alpha release is around the corner. Jadi selama beberapa minggu terakhir ya, IOTA telah menerapkan fase kedua dari Chrysalis ini, sebuah mekanisme yang membuka jalan menuju koordinator eliminate untuk menghilangkan titik koordinatornya ya, yang tadinya centralized menjadi benar-benar terdecentralized gitu ya. Jadi yang tadinya centralized jadi terdecentralized gitu. Dan tentu saja ini tujuannya adalah untuk berperang dengan smart contract lainnya gitu ya. Jadi ini kan pada sibuk nih semua mengupgrade diri platformnya menjadi menciptakan koin-koin DeFi ya. Nah, si IOTA ini tampaknya tidak mau ketinggalan ya. Jadi ini sebuah kesempatan ya bagi kita sebetulnya. Kalau saya lihat dari prospeknya ya, IOTA ini memang tampaknya cukup serius karena saya lihat di sini ya, as covered by You Today Privilege ya, menurut media ini. Jadi IOTA Foundation membagikan banyak pengumuman integrasi ya dengan kemajuan teknisnya minggu ini. Jadi dia akan berkolaborasi dengan Dell nih, perusahaan teknologi juga ya. Kita tahu Dell ya, laptop-laptop yang sering kita pakai. Tapi ini lebih ke arah softwarenya. Nah, jadi hal ini membuat kabar positif ya bagi IOTA ya. Jadi kalau kita lihat dari segi grafik ya, tadi saya buatkan di sini analisanya ya, bahwa saya lihat ada sebuah karakter yang sama dengan karakter yang hari ini gitu. Jadi di sekitar tanggal 9 Februari kemarin karakternya sama dengan karakter yang sekarang. Dan saya lihat juga di sini mencoba menembus resisten ya. Seperti di sini juga kita lihat ada terjadi percobaan menembus resisten dan berhasil gitu. Dan di sini kita lihat juga ada percobaan untuk menembus resisten. Dan tampaknya ini berhasil menurut saya ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena sudah didukung dengan Fibonacci juga ya kalau saya lihat di sini. Nah, di sini dia sudah mendekati area golden buy. Walau di dalam kondisi merah ya sekarang ya. Tampaknya dia sudah memiliki sinyal untuk terjadi kenaikan ya, bahkan bisa dibilang cukup signifikan nih. Karena resisten yang terakhir itu hanya di 18.000 dan menurut saya di 18.800 ya. Dan menurut saya itu agak mudah lah ditembus ya, karena didukung oleh berita-berita positif. Dan berita ini baru keluar ya sekitar 2 jam yang lalu ya, ini waktu di luar negeri. Jadi ini kalau saya lihat ada kenaikan positif ya, karena kalau kita lihat juga di market cap ya. Di market cap ini kalau saya lihat ya, saya perhatikan supply-nya sudah maksimal nih. Maksimal supply-nya kan 2 miliaran ya, 2 miliaran 2,7 miliaran miota ya. Yang tersebar itu sekitar sebesar itu juga sama gitu, tidak ada perbedaannya. Jadi bisa dibilang koin ini sudah mulai langka ya. Jadi udah wajib sih sebenarnya dia ini terjadi lonjakan juga. Ya, semoga ini bisa jadi acuan ya buat Anda ya. Kalau saya pribadi mungkin berkata udah bisa mengambil posisi buy sekarang dan untuk targetnya ya sesuai dengan target Anda masing-masing ya. Karena menurut saya tetap berpatokan pada garis-garis resisten ini juga gitu. Seperti ini misalnya. Ya mungkin ya kasih target profit di 18.900 atau 18.000 pas ya. Ambil
target profitnya di situ saja begitu. Tapi kalau ada terjadi penembusan ya, menembus resisten ini juga dengan konfirmasi candle kedua ya, kalau saya biasanya di time frame 1 jam ya, ya bolehlah Anda biarkan saja dulu. Siapa tahu terjadi lonjakan ya, seperti karakter grafik ini yang sudah saya buat ini ya. Nah, terjadi lonjakan yang cukup besar ya, karena harga di sini kan di 10 ribuan ya, dan sekarang sudah di 17.000, dan lumayan sekali ya, sekitar 60 dan 70%. Kalau kita lihat juga memang sudah terjadi kenaikan dalam minggu ini. IOTA ini sudah mencapai 156% ya dalam 1 minggu, dan itu sangat fantastis sebenarnya, dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kenaikan lagi. Tapi untuk berapa persen ya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena kalau ada yang 5% sudah merasa untung, ada yang 10% merasa untung, ada yang 100% belum merasa untung. Jadi itu kembali kepada Anda masing-masing. Tapi dari analisa ini saya berkata bahwa kemungkinan besar ada terjadi kenaikan, gitu aja sih. Kalau seandainya itu gagal ya, tampaknya dia akan tetap berhenti di 15.000 dan akan terjadi pantulan lagi. Karena kalau kita lihat dari karakter ini ya, kalaupun dia turun ya, dia akan terjadi sideways seperti ini dulu, sehingga nanti menembus lagi. Kenapa saya begitu yakin ya? Karena didukung oleh berita-berita ini begitu ya. Karena dia dengan percaya diri ikut berperang dan ikut berbalapan lah gitu dengan proyek-proyek smart kontrak yang lainnya gitu. Nah, semoga ini bisa jadi acuan ya. Semoga bisa menjadi sebuah keuntungan buat Anda. Silahkan di share, subscribe, dan silakan cari referensi lain juga dan diskusikan juga video ini, siapa tahu Anda mendapat pandangan lainnya agar tidak menjadi kesalahan juga buat Anda. Jadi sekilas saya bahas tentang IOTA. Semoga ini dapat menjadi sebuah profit yang baik hari ini ya. Sekian ya video ini, saya ucapkan salam profit.